Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Rifa. Hari ini kita akan membahas tematik tema 4H subtema 2. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Pertama, kita akan belajar mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Di sini Ibu mencontohkan yang ada di buku paketmu, yaitu pada halaman 39 tentang Malin Kundang. Nah, nanti kalian baca ya cerita tentang Malin Kundang itu. Jadi setelah kalian baca, kalian bisa menentukan siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Dan kalian juga bisa menentukan sifat tokoh-tokoh tersebut. Di sini Ibu sudah mencontohkan ya. Tokoh dalam cerita tersebut diantaranya yaitu Malin Kundang sebagai tokoh utama. Dan ada Ibu Malin beserta istri Malin. Mereka sebagai tokoh tambahan ya. Sifat tokohnya, Malin Kundang sifatnya sombong dan durhaka. Ibu bersifat sabar. Istri Malin bersifat sombong. Nah, kalian juga bisa mencoba pada cerita-cerita lain yang ada di buku kalian ya. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, tadi kalau kalian sudah baca cerita Malin Kundang, dia menceritakan Malin Kundang sudah pulang ke kampung halaman. Ibu dan Malin Kundang bertemu di pelabuhan. Nah, di pelabuhan itu bisa kita lihat seperti pada gambar A ya. Kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. Kegiatan bongkar muat barang itu harus memerlukan gerak. Nah, bagaimana bisa memerlukan gerak? Gerak dapat terjadi jika kita melakukan gaya. Pada gambar A dan B, semua melakukan gaya sehingga mengakibatkan terjadinya gerak. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Dengan demikian, gaya dapat menyebabkan perubahan gerak. Jadi, gaya dan gerak saling berterkaitan ya. Kemudian, pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda itu ada bermacam-macam. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, misalnya kalian bermain sepak bola. Bola yang tadinya diam, kemudian kalian tendang, akan menyebabkan bola itu bergerak. Tendangan yang kalian lakukan itu dinamakan gaya. Kemudian yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, mobil atau motor yang tadinya bergerak, kemudian direm akan berhenti. Nah, proses rem itu yang dinamakan gaya. Selanjutnya, gaya menyebabkan benda berubah arah. Yang tadinya lurus bisa berubah ke kanan ataupun ke kiri. Gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Yang terakhir, gaya mengubah bentuk benda. Jadi, kalian harus ingat ya, pengaruh gaya terhadap benda itu ada 5. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Gaya menyebabkan benda berubah arah.
Gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat, dan gaya mengubah bentuk benda. Kemudian kita akan belajar macam-macam kegiatan ekonomi. Kalian pasti sudah sering dengar ya, macam-macam kegiatan ekonomi. Ibu akan mengingatkannya kembali ya. Yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan produksi dinamakan produsen. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Orang yang melakukan distribusi dinamakan distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang hasil produksi. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh kegiatan ekonomi, di sini Ibu mencontohkan seperti di buku paketmu ya. Ini adalah proses bagaimana kita bisa mendapatkan nasi yang sering kita makan. Prosesnya yang pertama itu petani memanen padi. Kemudian padi itu dipanen menjadi beras. Beras itu akan disalurkan kepada pemasok-pemasok beras. Kemudian dikemas dan disalurkan lagi kepada pedagang beras di pasar. Nah, setelah sampai di pedagang beras di pasar, konsumen atau ibu kalian bisa membeli beras di pasar kemudian dimasak menjadi nasi. Nah, itu dinamakan alur kegiatan ekonomi. Jadi di sini produksi atau produsennya yaitu petani. Kemudian distributornya yaitu penyalur beras dan pedagang beras. Konsumennya yaitu kita yang setiap hari memakan nasi. Jadi kalian bisa membedakan ya, mana produksi, mana distribusi, dan mana konsumsi. Kemudian kita akan belajar manfaat keragaman di sekolah. Banyak sekali keragamannya ya di sekolah. Ada perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, dapat menghargai orang lain. Walaupun kita berbeda, tapi kita harus tetap menghargai satu sama lain. Yang kedua, dapat beradaptasi dengan orang lain. Yang ketiga, mempelajari bahasa dan adat istiadat daerah lain. Jadi, dengan adanya keragaman, kita dapat mempelajari bahasa daerah lain, tidak hanya bahasa di daerah kita sendiri. Nah, materi untuk hari ini sudah selesai. Kalian sudah paham? Jika ada yang belum paham, bisa tanyakan gurumu ya. Di sini Ibu ada tugas. Coba kalian buat alur kegiatan ekonomi pembuatan lemari. Seperti contoh pada halaman 52 yang tadi sudah Ibu contohkan juga ya, kegiatan ekonomi pembuatan beras atau nasi. Nah, kalian buatnya sekarang pembuatan lemari. Tata cara mengerjakannya, yang pertama, kalian boleh mengambil gambar dari internet, kemudian di print. Kalian bisa cari gambar alur kegiatan pembuatan lemari dari internet, kemudian kalian print. Atau bisa kalian gambar sendiri gambar alurnya. Setelah itu, kalian beri penjelasan mana yang termasuk produksi, mana yang termasuk distribusi, dan mana yang termasuk konsumsi pada gambar yang sudah kalian buat. Setelah selesai, bisa kalian kirim ke guru kalian masing-masing ya. Semangat anak-anak, kalian pasti bisa. Oke, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Semoga kalian tetap terjaga kesehatannya dan tetap semangat dalam PJJ.
Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.